Epidose 75. Sylvia menggelostorkan badannya terduduk di lantai setelah membaca file dari map yang ia temukan. Sylvia tak menyangka sang suami punya pikiran ingin menikahinya kontrak atau yang disebut kontrak pernikahan seperti yang tertulis di file berkas yang ia temukan. Mas, aku gak ngangka kamu punya pemikiran seperti itu, terus apa gunanya perhatian, kasih sayang, kecemburuan dan keintiman yang kamu selalu lakukan setiap saat, batin Sylvia, kebangetan banget sih kamu Mas, jadinya Mas Angga ngebohongin gak beneran cinta dan sayang kepada aku, kamu gak lebih seperti laki-laki brengsek Mas, batin Sylvia lagi dan terus meneteskan air mata yang membasahi pipinya. Karena lelah menangis Sylvia sampai ketiduran menelungkup di lantai. Isi lembar file yang Sylvia baca tertulis Angga ingin menikahinya secara kontrak dan tertulis juga beberapa poin perjanjian. Dan yang membuat Sylvia semakin sakit di sana juga tertulis setelah 1 tahun pernikahan mereka akan bercerai dan Angga akan membayar nominal yang Sylvia mau sebagai imbalan Arena mau menikah dengannya demi kebahagiaan Safira. Tak terasa sudah waktunya untuk menjemput Safira. Pak Mardi menyuruh Bimina untuk memanggil Non Sylvia yang akan menjemput Non Safira. Neng Via ditunggu Pak Mardi untuk menjemput Non Safira, ucap Bimina setelah mengetuk pintu kamar Sylvia. Sylvia tersadar mendengar ketukan dan panggilan Bimina di balik pintu kamarnya. Oh iya bilangin Pak Mardi tunggu sebentar saya mau siap-siap dulu, jawab Sylvia saat tersadar dari tidurnya. Lia Neng, ucap Bimina di balik pintu. Sylvia langsung bersiap-siap langsung berganti baju sopannya dan tak lupa menggunakan kacamata agar menutupi mata sembabnya. Setelah siap Sylvia langsung pamit pada Bimina dan keluar menemui Pak Mardi yang akan mengantarnya menjemput Safira. Ayo Pak berangkat takutnya Safira sudah menunggu, ucap Sylvia saat sampai di garasi rumah mewahnya dan langsung masuk mobil. Lia Non Via mari, jawab Pak Mardi yang sudah siap di balik kemudi setelah itu menjalankan mobilnya menuju sekolah Safira. Di perjalanan Sylvia berpikir nanti akan pulang setelah menjemput sang putri, karena tak mungkin meninggalkan Safira ia berniat akan membawanya. Tak lama Sylvia sampai di sekolah Safira, dan alhamdulillah ternyata Sylvia tidak telat menjemput, sang putri masih dalam kelasnya. Tak berselang lama bel sekolah berbunyi dan Safira keluar sekolah langsung menuju tempat orang tua, wali murid menjemput. Momi lihat aku dapat 3 bintang, teriak Safira menghambur pada pelukan Sylvia. Ulu anak Momi yang cantik pintarnya, jawab Sylvia membalas pelukan Safira sembari mencium pipi gemasnya. Dan langsung berjalan masuk mobil di mana Pak Mardi sudah siap menjalankan mobilnya. Nanti Vira kasih tahu Papa Vira dapat 3 bintang ya Mom, ucap Safira. Tentu sayang Papa pasti senang, jawab Sylvia. Mom kenapa pakai kacamata tumben, tanya Safira, mata Momi ada kantung mata hitam sayang. Jadi Momi menutupinya pakai kacamata, alasan Sylvia atas pertanyaan sang putri karena tak mungkin ia bilang abis menangis pasti akan banyak pertanyaan dari putri pintarnya. Tak lama mereka sampai di depan rumah mewahnya. Ayo sayang, ajak Sylvia pada sang putri, oke Mom, jawab Safira. Mereka masuk ke rumah dan Sylvia mengajak Safira langsung masuk ke kamarnya. Setelah membuka sepatu dan kaos kaki Safira ia langsung menggendong sang putri yang sudah lelah untuk rebahan di kasur king size kamarnya. Sayang apa Vira mau jalan-jalan ke Bandung bersama Momi? Tanya Sylvia. Mau Mom, jawab Safira begitu semangat. Ya sudah sebentar lagi kita berangkat, Mom mau siapin baju-baju ganti Vira dulu ya, ucap Sylvia. Sambil menunggu Momi bersiap Vira istirahat dulu di kamar Momi. Oke, ucap Sylvia lagi, oke Mom, jawab Safira. Sylvia keluar dari kamarnya menuju kamar Safira dan saat membereskan baju ganti Vira, Sylvia sambil mengirim pesan pada Angga. Sylvia gak mau disebut istri durhaka yang pergi dari rumah tak meminta izin dulu suaminya. Sylvia putuskan mengirim pesan saja. Ia tak mau menelpon karena ia begitu merasa kesal pada suaminya. Sylvia. Assalamualaikum Mas Angga,
Aku mau meminta izin sama Mas Angga kalau aku mau pulang ke Bandung dengan Safira. Sylvia, Mas, aku harap Mas mengizinkan aku pulang ke Bandung bersama Safira. Sylvia, Mas Angga mungkin sibuk tidak membalas pesanku, dan aku pinjam Pak Mardi untuk mengantar kami ke Bandung. Di kantor Angga sedang sibuk meeting dengan tim kantor yang akan menangani proyek terbarunya. Angga tak mendengar notif pesan sang istri karena ia telah senyapkan mode ponselnya agar tak mengganggu meeting pentingnya. Sylvia sudah selesai menyiapkan baju ganti Safira, ia langsung turun dan menemui Bimina untuk memberitahukannya kalau ia dan Safira akan pulang ke Bandung. Bi, aku dan Vira mau pulang ke Bandung, saya titip Mas Angga ya Bi selama saya tidak ada, dan tolong ingatkan Mas Angga untuk tak telat makan, saya gak mau Mas Angga sakit Bi, ucap Sylvia. Lia, siap Neng. Tapi kenapa mendadak Neng pulangnya? Tanya Bimina yang aneh sembari melihat mata sembab Sylvia. Tidak mendadak Bi, memang saya sudah berniat pulang mumpung weekend jadi tak mengganggu sekolah Safira, sekalian mau ngasih oleh-oleh dari Bali Bi, jawab Sylvia. Oh iya Neng, kalau begitu salamin sama keluarga Neng di Bandung dari Bibi ya Neng, ucap Bimina. Lia Bi, tentu nanti aku bialengin sama keluarga di Bandung, jawab Sylvia. Setelah itu Sylvia langsung menemui Pak Mardi untuk meminta tolong bersiap-siap mengantarnya ke Bandung. Pak Mardi, tolong bersiap ya sebentar lagi untuk antar saya dan Safira ke Bandung, suruh Sylvia sambil memberikan tas yang berisi baju ganti Safira dan oleh-oleh untuk dimasukkan ke mobil. Lia, siap Non, jawab Pak Mardi yang langsung menyiapkan mobil. Setelah menemui Pak Mardi, Sylvia kembali ke kamarnya, dan dilihatnya sang putri yang masih bermain tak jadi tidur di tempat tidurnya. Ayo sayang, kita bersiap berangkat sekarang, suruh Sylvia. Oke Mom, Vira mau ambil dulu mainan Vira untuk dibawa ke Bandung ya Mom, jawab Safira dan diangguki Sylvia. Setelah Safira keluar dari kamarnya, Sylvia bersiap membawa tas mungilnya yang berisi dompet dan ponsel saja. Ia tak berniat membawa baju karena di rumahnya di Bandung masih banyak bajunya di sana. Setelah itu Sylvia tak lupa menaruh berkas yang ia baca tadi di tempat tidur agar nanti suaminya tahu akan alasan kepergiannya. Setelah siap, Sylvia dan Safira pamit pada Bimina dan langsung masuk ke mobil yang sudah ada Pak Mardi yang sudah siap mengantar mereka. Bi, titip rumah. Assalamualaikum, ucap Sylvia dari dalam mobil sambil melambaikan tangannya. Iya Neng Via, waalaikumsalam, dan hati-hati di jalan, jawab Bimina balas melambaikan tangannya. Di perjalanan Safira berceloteh sepanjang jalan, ia begitu senang dengan perjalanannya. Mom, kok Papa gak ikut kita jalan-jalan ke Bandung? Tanya Safira. Papa sedang sibuk dengan pekerjaannya sayang, jadi tak bisa ikut ke Bandung, jawab Sylvia. Karena kelelahan bercelota akhirnya Safira tertidur di bersandar ke pelukan Sylvia. Sylvia mengirim pesan pada Sandi adiknya agar tak kaget ia tiba-tiba pulang. Sylvia, Assalamualaikum San, bilang ibu sama bapak teteh mau pulang ke Bandung sama Safira, sekarang lagi di perjalanan. Tak lama Sandi membalas pesannya. Sandi, waalaikumsalam, lihat teh nanti dibilangin, teteh dan Safira hati-hati di jalan. Setelah mendapat balasan dari Sandi, Sylvia yang lelah akan pikirannya ikut terlelap menyusul Safira. Di kantor Angga yang baru selesai meeting kembali ke ruangannya dan langsung menyalakan ponselnya yang sudah ia senyapkan. Angga langsung membuka pesan dari Sylvia yang ia lihat pertama di ponselnya. Angga melototkan matanya akan apa yang ia baca dan kenapa nada pesan sang istri yang beda tak seperti biasanya. Angga langsung membalas pesan sang istri. Angga, Lia sayang Mas izinkan, kalau pekerjaan Mas sudah selesai Mas akan langsung menyusul kalian. Setelah beberapa lama tak ada balasan dari sang istri membuat perasaan Angga tak enak. Ada apa kok mendadak sekali ia mau pulang ke Bandung? Kenapa tak menungguku dulu? Batin Angga tak enak hati dan langsung menghubungi Sylvia. Sudah beberapa kali Angga menelpon namun tak ada jawaban dari sang istri, membuatnya semakin tak enak hati. Angga langsung menelpon ke telepon rumahnya.
Halo assalamualaikum, sapa Angga, waalaikumsalam Pak, jawab Biminah Bi apa istri dan anak Safia masih di rumah atau sudah berangkat ke Bandung? Tanya Angga, sudah Pak mungkin sudah ada hampir 1 jam mereka berangkat Pak, jawab Biminah, oh ya sudah Bi terima kasih, assalamualaikum, ucap Angga Waalaikumsalam Pak setelah menelpon ke rumahnya, Angga langsung menelpon Pak Mardi sudah sampai mana dan kenapa Sylvia tak mengangkat teleponnya. Pak Mardi menepikan mobilnya saat melihat panggilan dari tuannya. Titik petik 2. Assalamualaikum Pak Angga, sapa Pak Mardi saat mengangkat teleponnya, Waalaikumsalam, Pak Mardi sudah sampai mana dan kenapa istri saya tidak menjawab panggilan dari saya, tanya Angga yang langsung to the point. Masih di tol Cikampek Pak, Non Via dan Non kecil ketiduran Pak jadi tak menjawab telepon Pak Angga, saya tak enak tadi mau membangunkannya Pak, jawab Pak Mardi. Oh ya sudah Pak jangan dibangunkan kasihan biarkan saja, ya sudah hati-hati di jalan, dan langsung kabari saya kalau kalian sudah sampai Bandung, assalamualaikum, ucap Angga, Lia Pak waalaikumsalam, jawab Pak Mardi. Selesai menelpon Angga menghela nafas panjang dan menghembuskannya kasar. Bersambung.